Oke, hari ini Pak Eko jelaskan mengenai jaringan komputer dan internet pada bab 5. Karena pertemuan di kelas terbatas, jadi Pak Eko jelaskan di media online aja ya. Jadi kalian bisa putar ulang, belajar lagi gitu ya. Dan kalian juga bisa tambahkan referensi di buku, karena Pak Eko juga ambilnya juga dari buku. Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, Eko jelaskan mengenai jaringan komputer. Jaringan komputer adalah sebuah arsitektur di mana dua atau lebih komputer terhubung satu sama lain dan digunakan untuk berbagi data. Berdasarkan jangkauannya, jaringan komputer dibedakan menjadi dua, yaitu jaringan lokal dan jaringan internet. Jadi komputer itu kalau terhubung antara komputer satu dengan komputer yang lain, komputer 2 atau komputer 3 dan seterusnya, maka dia memerlukan jaringan komputer itu namanya. Nah, di jaringan komputer itu ada yang namanya jaringan lokal dan jaringan internet. Nah, jaringan lokal itu cakupannya terbatas, jadi dia tidak luas, sedikit jaringan lokal. Jaringan lokal adalah jaringan komputer berkabel maupun nirkabel yang menghubungkan komputer dengan perangkat lainnya dalam wilayah terbatas, seperti di dalam rumah, sekolah, kampus, universitas, atau gedung kantor. Nah, ini bisa menggunakan kabel ataupun tanpa menggunakan kabel, ya, berkabel ataupun nirkabel. Nah, jaringan lokal ini dihubungkan dengan jaringan namanya LAN, Local Area Network. Ada dua perangkat yang dapat menghubungkan antar jaringan, yaitu switch atau hub dan router. Nah, LAN ini, Local Area Network ini, dibagi lagi menjadi dua menghubungkannya. Bisa menggunakan switch atau hub, dan yang kedua ada router. Apa sih bedanya? Bedanya, kalau switch itu, ini switch, hanya menghubungkan perangkat pada jaringan yang sama. Nah, jaringan sama itu dengan alamat IP yang sama. Internet protokol yang sama, IP jaringan 192.168.10.1 dengan komputer lain yaitu 192.168.10.2. Di sini 10, di sini 10. Dia memiliki jaringan yang sama. Tapi kalau udah berbeda, maka kita hubungkannya itu menggunakan router namanya. Kalau yang tadi switch itu jaringan yang sama, kalau router itu menggunakan jaringan yang berbeda. Nah, ini contoh alamat IP-nya ya, 192.168.10.1. Kalau ini 192.168.11.1. Ini memiliki jaringan yang berbeda karena di sini 10, di sini 11. Kalau yang tadi 10, di sini 10, walaupun belakangnya berbeda. Jelas ya, untuk jaringan yang berbeda, dua jaringan yang berbeda. Oke, berikutnya kita lanjut ke jaringan internet. Jaringan internet merupakan singkatan dari Internet Network. Ya, internet itu singkatan dari Internet Network. Merupakan jaringan antar jaringan komputer yang memiliki jangkauan yang lebih luas dibandingkan dengan jaringan lokal. Kalau tadi LAN, dia jangkauannya lebih sedikit, lebih kecil. Kalau internet itu, jaringan internet itu lebih luas. Standar teknologinya yang digunakan apa untuk mendukung jaringan internet secara global, yaitu TCP dan IP, Transmission Control Protocol atau Internet Protocol Suite. Nah, ini adalah teknologi yang digunakan. Konfigurasi jaringan komputer. Ada dua komponen utama dalam sebuah jaringan komputer, yaitu node dan link. Node dan link. Node adalah titik atau perangkat yang dapat menghasilkan input data atau menerima data, atau juga kedua-duanya dalam sebuah jaringan. Contoh node itu adalah apa? Perangkat komputer, HP, switch, router, dan lain sebagainya. Node ini adalah perangkatnya sebenarnya, hardware-nya, komputer, HP, switch, router, dan lain sebagainya. Sedangkan link itu adalah jalurnya, jalur transmisi.
atau jalur transmisi data atau informasi antar node. Nah, antar node ini, komputer-komputer ini dihubungkan oleh link namanya. Link ini berupa hubungan antara node yang satu dengan node yang lainnya dalam sebuah jaringan. Istilah link dalam komputer itu sering juga kita sebut sebagai edge tulisannya edge. Oke ya. Paham ya? Oke, berikutnya Pak jelaskan tentang routing jaringan komputer. Routing pada jaringan komputer merupakan sebuah mekanisme pengiriman paket data dari satu perangkat ke perangkat yang lain. Proses routing adalah proses menentukan jalur yang dilalui sebuah paket data yang dikirim antara dua buah perangkat. Proses tersebut dipilih rute terbaik dan terpendek oleh jaringan. Nah, ini kita sebut sebagai jalur terpendek. Contohnya nih, misal ada komputer A, komputer D, komputer C, komputer B. Nah, komputer B akan mengirimkan data ke komputer D. Nah, ini melewati 3 jalur. Pertama, jalur yang merah. Yang kedua, jalur yang hijau. Yang ketiga, jalur yang biru. Nah, ini komputer ini akan memilih mana jaringannya yang paling pendek, yang terbaik. Yaitu komputer akan memilih pada jalur yang biru, karena jalur biru itu hanya 3 meter. Sedangkan jalur yang merah itu ada 5 meter, sedangkan jalur yang hijau itu ada 4 meter. Dia milih jalur yang terpendek. Kalau ada 2 jalur yang sama gimana? Ya komputer akan milih salah satunya secara acak gitu. Ya, tahu ya routing ya. Komputer akan memilih jalur yang terpendek. Oke, berikutnya komponen utama internet. Itu ada server, client, router, switch, dan modem. Yang berikutnya ada ISP, Internet Service Provider, Telkomsel, Indosat, dan lain-lain. Berikutnya, Pak Eko jelaskan mengenai komunikasi data pada ponsel. Nah, ini untuk dapat menggunakan komunikasi ponsel memerlukan suatu elemen jaringan seluler yang berperan penting sebagai pemancar dan penerima sinyal dari ponsel, yaitu adalah BTS, Base Transceiver Station. BTS adalah suatu infrastruktur telekomunikasi yang memfasilitasi komunikasi nirkabel antar perangkat komunikasi dan jaringan komputer. Kekuatan sinyal dari ponsel bergantung pada berbagai hal, yaitu antara lain seperti berikut. Yang pertama, BTS kalian tahu ya, BTS itu kayak tower gitu loh, pemancar. Kalau kita sebut sebagai pemancar, yang samping sekolah itu kan ada BTS tuh, tower Telkomsel. Kekuatan sinyal pada ponsel tergantung pada berbagai hal berikut. Yang pertama, jarak dari BTS. Nah, ini jarak BTS itu akan mempengaruhi si kekuatan sinyal. Semakin jauh dia jaraknya dari BTS, dia akan semakin sinyalnya lemah, kecil sedikit. Nah, kan ada di laptop itu handphone itu kadang ada sinyalnya, kekuatan sinyalnya, ada garis-garisnya itu. Ada kadang 4, ada 3, kadang 2, kadang 1 gitu ya. Jadi semakin jauh dia akan semakin jelek. Semakin dekat semakin kuat. Tapi kalau di bawahnya persis itu malah justru nggak dapat sinyal. Di bawah persis BTS. Nyarinya nggak ada. Dapat berarti dari BTS yang lain gitu. Yang berikutnya material bangunan, ya kayak contohnya bangunannya beton semua gitu, nggak bakal dapet sinyal, susah, sinyalnya akan kecil karena terhalang ya. Nah, itu ada halangan. Atau kamu tiba-tiba masuk ke lorong tuh naik kereta tuh, tiba-tiba masuk ke lorong kereta, itu kan udah pasti nggak dapet sinyal, itu hilang, tiba-tiba sinyalnya hilang. Terus yang berikutnya ada cuaca ya, cuaca kalau buruk, mendung, hujan, deres, dan lain-lain, itu pasti sinyalnya terganggu. Terus yang terakhir ada pengguna lain dalam jaringan yang sama. Jadi kalau banyak yang menggunakan jaringan, otomatis akan mempengaruhi si sinyal BTS. Ya, tahu ya?
Oke, berikutnya ada apa? Bagaimana sih terhubung internet dengan aman? Biasanya, website yang diblokir oleh internet positif ialah website yang berisi konten negatif. Ya, kalau yang kalian tiba-tiba ngebuka tuh, terus tiba-tiba layarnya merah semua itu berarti konten itu terblokir oleh internet positif. Apa aja yang diblokir oleh internet positif? Yang pertama yaitu berita hoak nih, hoak. Terus mengandung sara. Kemudian ada konten yang berbau pornografi. Nah, otomatis itu keblokir. Selain itu juga internet positif memblokir website yang berpotensi mencuri data pribadi yang kita miliki seperti username, PIN, dan password, sehingga dapat menyebabkan kerugian bagi yang membukanya. Jadi kalau tiba-tiba ada notif nih di WhatsApp kalian, terus kalian buka, terus misal dia bisa mengelabui kita, atau hampir mirip kayak dashboardnya Facebook misal, terus kita ngisi username, ngisi PIN kita atau password kita, itu otomatis kita kena itu phishing namanya, web phishing namanya. Padahal itu bukan website resminya si Facebook. Otomatis nanti kita tiba-tiba keblokir kehack itu Facebook kita. Jadi hati-hati di situ, harus benar-benar dicek alamat websitenya bener apa enggak nih Facebook gitu, alamatnya bener enggak, nah ini Instagram, atau alamat bener enggak ini yang instansi yang kita tuju gitu. Nah, yang tadi yang mencuri data pada internet itu namanya web phishing namanya. Salah satu masalah yang mungkin terjadi ketika kalian buka website yang terindikasi berbahaya adalah phishing. Nah, phishing ini metode untuk melakukan penipuan dengan mengelabui pengguna dengan maksud untuk mencuri data pengguna. Di website tersebut, kalian diminta untuk memasukkan username, password untuk login. Nah, di sini data kalian bisa dicuri tuh. Jadi kalian harus hati-hati ketika membukanya ya. Kita harus pastikan dulu website itu resmi dari Facebook atau dan lain-lain. Ya. Nah, sekarang untuk belajar kalian kerjakan halaman 110 dan 111. Di situ ada pilihan ganda, bisa kalian kerjakan untuk latihan PTS nanti. Ya. Oke, semangat belajar, persiapan buat PTS. Oke, terima kasih. Kalau semisal ada yang perlu ditanyakan, nanti bisa tinggal WhatsApp Eko. Oke, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.